Kalau nak tahu nanti saya tunjukin. Kalau tak nak tahu saya tak nak tunjukin. Nak tahu? Iya. Insya Allah lain waktu kita berbincang lagi untuk hal-hal tempat ziarah yang ada di sekeliling Masjidil Haram. Jadi di sana rumah Nabi itu adalah bumi yang terafdal selepas Masjidil Haram. Jadi ada tingkatan tanah ini yang memiliki keistimewaan dibuat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah bumi Masjidil Haram, kawasan Masjidil Haram. Baru dia bumi yang didiami, yang paling lama Nabi duduk di situ adalah rumahnya. Kemudian baru tanah sekeliling haram yang lain, baru tanah haram Madinah. Itu keistimewaan tanah. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, bumi yang terafdal itu adalah bumi yang di situ dikuburkan mayat Nabi. Seperti di Madinah di sana. Jadi baru Masjidil Haram, baru tanah haram yang lain. Jadi yang 12 suku itu, yang 10 orang ini ketika nak membunuh Nabi karena dengan ingat imbalan 100 ekor onta, ya di masa itu kan luar biasa. Kalau dia dapat itu membunuh, menjadi orang kaya kan di masa dulu. Sedangkan masa sekarang aja udah mungkin sambil 1 juta real. Jadi Nabi ketika keluar daripada rumahnya, sebelumnya orang yang menjaga di sekeliling rumah itu dikirim angin supaya mereka tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin yang teramat dingin sehingga mengantuk, kemudian mengantuk dan tertidur. Jadi Nabi kita keluar dari rumahnya itu membaca surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat 9. Diambil itu debu, kemudian ditaburkan. Gitu, ditaburkan begini saja. Orang yang tadi tidur tadi dengan sebab dingin tadi, sampailah pulas tertidurnya hingga pagi. Jadi malam itu, malam Selasa menjelang pagi itu melaksanakan perjalanan menuju gua Thawr. Jadi Nabi kalau langsung dia berjalan ke Madinah, mungkin jejaknya bisa diikuti. Jadi dari rumah Nabi itu kurang lebih 3 kilo menuju ke Jabal Sur ini. Jadi arahnya seperti ini rumah Nabi contoh. Jadi arahnya pergi ke sini dulu baru macam deh pusingannya. Jadi Nabi kalau dari Makkah dia langsung arah ke Madinah sana, tahu dia. Oh, Nabi itu pasti akan hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena beberapa bulan sebelumnya orang yang masuk Islam di Makkah ini tertindas masuk sudah duluan ke sana. Karena perintah Nabi. Nabi melaksanakan hijrah itu karena dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi meninggalkan Makkah. Baik, di sebelah kanan kita nanti kita berdiri saja nanti di bawah sebentar. Kita turun ya. Mungkin arah ini kalau kita dari bus nanti nampak dia jauh ke sana. Ini adalah bukit kecil yang sebelumnya saja. Sebetulnya Nabi itu dulu jalannya bukan di sini. Kalau orang di sana naik atas, jalannya itu itu masuk ke sana. Itu jalannya. Kalau Nabi bukan jalannya di sini, itu melalui jalan belakang. Cuma jalan yang melalui ke atas ini yang paling bagus jalannya untuk naik ke atasnya. Kalau dari sisi belakang sana dia agak curam lagi. Jadi Nabi dulu melaksanakan perjalanan naik ke atas, jalannya tidak begini. Jadi perjalanan jauh dari Makkah kemari itu adalah 2 kilo kurang lebih. Jadi di atas di sana ada 3 malam, yaitu malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Jadi Kamis petang menuju malam Jumat pergi ke arah sana. Ya, ke arah sana itu adalah jalan Thaif. Jalan Thaif kemudian mutar dia ke sana. Sedekah. Nah, pusingan. Tidak sampai ke Thaif, cuma jalan menuju arah Thaif. Itu adalah strategi Nabi kita lah supaya menghindari daripada kejaran orang yang membunuh. Jadi kalau tuan-tuan tahu kenapa Rasul itu sudah ada pergi ke gua sana? Karena pertama adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu di sana gua sudah ada 9 Nabi yang bermalam di sana dulunya.
Dia kalau belum pernah dijajaki manusia di sana, kenapa bisa tahu di sana ada gua? Di samping di sana para nabi-nabi dulu sebelumnya itu sudah masuk ke dalam gua dan singgah di sana, itulah Allah memberikan rezeki kepada nabi kita. Kenapa boleh dijejaki dia di sana itu? Ya karena sebelumnya sudah ada orang yang dulu. Jadi termaktub di dalam kitab ada 90 nabi yang sudah melaksanakan malam di sana. Kalau naik ke atas perjalanan bisa memakan 2 jam. Mungkin antara 10 kali berhenti atau 15 kali. 15 kali berhenti. Kalau di sini ini tangganya tidak banyak. Berbeda dengan Jabal Nur. Kalau di sini tangganya masih tanah liat. Kalau di Jabal Nur sudah semen dan batu. Dan ada tiang besinya di sebelah kanan kirinya. Kalau di sini tidak ada. Dan luas jalannya. Jadi memang tidak ada syariatnya di dalam Islam untuk naik ke Jabal Sur, tidak ada syariatnya. Cuma itu orang yang melaksanakan perjalanan ke sana adalah mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi mentilasi, menapai tanah yang naik ke atas. Kan gitu. Jadi memang lah kalau waktu musim haji itu banyak pamflet-pamflet tulisan Jabal Sur ini adalah yang tidak disyariatkan dan bukan daripada manasik haji. Memang bukan manasik haji, tahu semua orang itu bukan manasik haji. Cuman kita betapa susahnya Rasul ketika itu nak dibunuh. Makanya Rasul berpesan kan, saya kalau bukan karena nak dibunuh, saya tidak akan lari dari bumi ini. Yang bumi yang saya cintai ini, tetapi gantinya bumi yang dicintai Allah. Bumi yang dicintai Nabi ditinggalkan, bumi yang dicintai Allah dimasukkan Nabi kita. Jadi hikmahnya kita orang ziarah ke Jabal Sur itu bagaimana perjuangan Nabi kan? Nabi kita diangkat jadi Nabi sudah umur 40 tahun. Duduk di sini 13 tahun. Sudah 53. Naik ke atas mana udah tua udah. Kan? Demi menyelamatkan akidah supaya akidah ini tidak habis. Dibawalah Nabi itu naik ke sana kan? Menyelamatkan akidah sampailah ke Madinah. Jadi ringkasnya untuk ke Jabal Sur itu begitu sejarahnya. Dengan ada pembunuhan, Nabi bukan berarti Nabi itu tidak berani kepada orang yang 10 ini. Nabi adalah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 orang di akhirat. Ukurannya bandingannya satu orang di dunia ini, kekuatan siapa orang yang paling kuat di dunia ini? Itu adalah 1.001 orang di akhirat, 1.000 di dunia. Jadi Nabi kita kekuatannya dibeli kekuatan 40 orang. 40 orang di akhirat, berarti 4.000. Nabi kita itu, kan 4.000 memiliki kekuatan 4.000. Kalau dia nak mengangkat bas, pakai tangan kiri. Kenapa Nabi dia tidak melawan sehingga lari dia? Itu Nabi kita adalah melihat akhlak. Akhlaknya. Kalau seseorang sedang marah-marah, sedang klimaksnya nak marah, kadang tidak bisa dikontrol. Apa saja cakap boleh melantur, apa saja tangan boleh melayang, apa benda saja boleh melayang. Jadi Nabi kita mengajarkan untuk kita bila kita diserang oleh manusia yang dalam keadaan seperti itu, lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah, jangan dilawan. Kita berperang dengan suami, berperang dengan istri, jangan dilayan itu. Karena setan akan terus memancing kita. Mukanya jadi merah dan lain sebagainya. Nabi lebih baik menyerah. Jadi bukan berarti Nabi itu tidak berani, jangan salah sejarah. Cuman Nabi memberi pengajaran kepada kita di dalam sirah itu, kalau kita memiliki persengketaan kepada manusia dengan manusia, jangan dilayan, itu sifat setan itu. Lebih baik menyerah, lebih baik mengalah, lebih baik dia bersabar. Sehingga Nabi terselamat dari setan, terselamat dari gangguan manusia juga, kan? Nah, itu iktibarnya. Jadi kalau orang mendaki ke sana, itu adalah sunnah juga hukumnya. Kenapa? Karena tanah yang dilasi Nabi. Karena hadis Nabi itu kan ya perkataan, perbuatan, baru pengakuan kan? Kalau di Nabi katakan ini sunnah. Perkataan Nabi yang Nabi katakan kita ikuti sunnah. Nabi yang buat kita ikuti sunnah, mendapatkan pahala. Jadi di sana mendapatkan pahala dan bukan daripada kewajiban haji. Memang bukan kewajiban haji. Cuman tidak bisa dilarang lagi walaupun dia musim haji, orang itu Masya Allah naik ke atas di sana. Jadi yang menjaga
orang di bawah, itu ada namanya Umair Al-Himyari. Umair Al-Himyari menjaga di bawah. Nabi sudah naik ke atas tuh. Coba bayangkan, ada seorang perempuan namanya Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Ketika itu sedang mengandung, mengantarkan makanan itu sampai ke agak puncak. Karena satu orang dia itu menjaga di bawah dengan tujuan menggembala kambing, namanya Umair tadi supaya tahu gerakan ini orang kafir kalau dia ada naik ke atas, seperti bagi tahu malamnya ke sana. Jadi kalau petang, Umair itu menggembala kambing, kemudian Abdurrahmannya, adiknya Asma itu tadi ngasih tahu ke atas di sana kalau ada bahaya. Itu kan strategi juga. Iya. Jadi kalau Abdurrahman kalau sudah malam masuk Isya, dia naik ke atas ke sana mengantarkan bekal untuk makanan dalam satu hari itu. Nanti sebelum subuh sudah turun. Karena 2 jam saja naik ke atas sana, apalagi kalau turun mudah, tenang, malam itu dingin gitu di cuacanya kan. Jadi setelah 3 malam di sana, Nabi itu melaksanakan perjalanan menuju ke arah Thaif. Kemudian putar balik ke Madinah. Jadi ketika itu seorang perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar dalam keadaan mengandung, kemudian membawa makanan tidak ada pengikatnya. Akhirnya orang dulu perempuan kalau pakai ikatan perut gitu ya, kayak macam kain tuh, diikat-ikat itu yang dibulat-bulat terus dia untuk itu punya kokohan kandungan dia. Jadi ikatan itu dipotong jadi 2. Satu untuk mengikat perutnya lagi, satu lagi untuk mengikat makanan yang tidak ada pengikat. Makanya Asma binti Abu Bakar namanya Dunnutaqaini, orang yang memiliki 2 ikat. Jadi ketika di sini adalah masih dalam keadaan mengandung. Anak yang pertama sekali lahir dari kalangan muhajirin di Madinah, ketika Rasul sudah sampai di sana, kemudian Asma menyusul, Ali menyusul, Umar menyusul, dan keluarganya Abu Bakar menyusul, lahirlah anaknya Asma ini di Madinah. Orang pertama sekali dari kalangan muhajirin yang memiliki anak. Jadi Asma ini bernikah dengan namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Zubair bin Awam. Baik, sudah sampai di sini saya dulu. Nanti kita bicara panjang lebar lagi di dalam bas. Ya, kita sudah melihat. Tapi bukan ini ya, jangan salah. Hajjah. Mana? Ni kan? Cik, cik tak? Sudah